Kali ini ya mungkin mulutnya mencong atau bicaranya pelo atau lemah anggota gerak sebelah. Untuk mengetahui apakah kita terkena stroke, kita ada sih biasanya akan hasilnya baik. Ada yang sampai 99% kembali. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat semuanya. Senang sekali saya Dr. Rita bisa hadir kembali menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Podcast kita kali ini mengangkat suatu tema yang istimewa nih karena bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia atau biasa disebut dengan World Stroke Day ya. Kenapa ada hari khusus nih memperingati Hari Stroke Sedunia? Karena ternyata penyakit yang disebabkan oleh stroke ini masih tinggi angka kematiannya ya. Tidak hanya di Indonesia saja ternyata, bahkan juga di dunia. Untuk itu, mari sama-sama nih teman sehat semua, saya ajak untuk kita dengarkan bincang-bincang santai nih pada hari ini. Kita akan bahas kupas tuntas mengenai stroke ya. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah kenali tanda stroke dan pencegahannya. Nah, saya kali ini sudah mengundang salah seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter spesialis neurologi dan pastinya sudah berpengalaman di bidangnya ya, dan juga sudah menangani banyak kasus penyakit-penyakit stroke. Yuk langsung saja kita sapa beliau, Dr. Evelyn Johnlyn, spesialis neurologi. Halo Dr. Evelyn. Halo semuanya, kenalkan saya Dr. Evelyn, spesialis neurologi di Rumah Sakit Carolus Marekon Serpong. Oke, gimana dok? Sehat nggak? Sehat dong. Dok, tadi kan udah saya sampaikan sebelumnya tema kita mengenai podcast kali ini adalah kenali tanda stroke dan pencegahannya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih dok, mungkin bisa dokter kasih penjelasan dulu kepada teman sehat semua. Sebenarnya yang dimaksud dengan stroke itu apa sih dok? Ya, jadi stroke adalah sebuah penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan suplai darah, pasokan darah untuk ke otak, sehingga terjadi adanya gejala yang bisa baik vokal kita bilang ataupun global. Vokal ini ya mungkin mulutnya mencong atau bicaranya pelo atau lemah anggota gerak sebelah, atau global sampai penurunan kesadaran, tidak sadar, susah dibangunkan, atau sampai nggak bisa diberi nyeri juga tidak terdapat respon gitu ya. Nah, dan syaratnya terjadi berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi memang ada istilah lain bila terjadi keluhan-keluhan tadi kurang dari 24 jam, misalnya cuma 15 menit, setengah jam, 6 jam, itu kita tidak menyebut stroke, tapi serangan iskemik yang sementara, transien. Jadi stroke definisinya adalah yang tadi saya sebutkan. Tapi biasanya juga orang sering bilang stroke itu serangan mendadak ya dok ya? Serangan mendadak ya, jadi keluhannya juga harus munculnya mendadak. Jadi malamnya tidur masih baik-baik saja, bangun pagi kok mencong sebelah, lemah sebelah, seperti itu. Jadi buat teman sehat semua yang mungkin saja ya terjadi di keluarganya atau ada di lingkungan sekitarnya, kalau ada keluhan-keluhan atau gejala seperti itu udah waspada ya, itu berarti jangan-jangan terkena penyakit stroke gitu ya dok ya? Betul sekali. Nah dok, bisa dijelaskan nggak dok nih, apa saja sih dok sebenarnya yang bisa menyebabkan sampai terjadi penyakit stroke itu? Ya, jadi kalau kita mau membahas apa yang menyebabkan, kita harus kenali dulu. Sebenarnya ada dua, secara garis besar dibagi dua. Stroke itu stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Stroke sumbatan itu biasanya penyebabnya riwayat hipertensi atau riwayat kolesterol yang tidak terkendali, kencing manis, ataupun asam urat tadi. Faktor-faktor yang mayornya. Nah, kalau yang stroke perdarahan biasanya penyebabnya hipertensi yang tidak terkontrol, menahun. Nah, itu bisa menyebabkan satu kali akan terjadi perdarahan di pembuluh darah otak. Oke, berarti secara garis besar stroke itu kita bisa klasifikasikan sebagai dua ya dok ya? Ya. Ada yang karena sumbatan, bisa juga karena pendarahan ya dok. Betul, ya? betul. Mungkin yang pasien-pasien sering tahu atau kenali kayaknya pendarahan ya? Pendarahan. Lebih awam kayaknya mereka mengenal itu ya dok ya? Walaupun sebenarnya justru lebih sering yang sumbatan. Lebih sering yang sumbatan. Jadi sumbatan itu sendiri tadi
bisa dari hal-hal tadi ataupun juga penyakit jantung nih. Jadi jantung yang sudah melemah fungsinya sehingga dia pompanya tidak ritmis, itu bisa menyebabkan adanya gumpalan darah. Jadi tadi sumbatan kalau kita bagi lagi, sumbatan tuh ada yang tipenya trombotik, ada yang tipenya embolik. Jadi tadi mungkin harus ditambahkan penyakit jantung sebelumnya, riwayat penyakit jantung sebelumnya juga bisa menjadi cikal bakal nanti bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah otak. Oke, jadi intinya tetap ada penyakit penyerta sebelumnya ya dok ya, sampai betul. bisa timbul terjadinya stroke gitu ya dok ya. Betul. Nah dok, pada umumnya di umur berapa sih dok orang itu rentan atau mudah terkena penyakit stroke? Ya, kalau kita ngomongin epidemiologi, kapan terseringnya, zaman dulu tuh ilmunya selalu ngomonginnya nih penyakit lansia, 60 tahun ke atas, 65 tahun, 70, 80 itu yang tersering. Cuman makin kesini dengan pola diet, pola olahraga zaman sekarang ya, naik mobil kemana-mana naik mobil, jarang olahraga, itu makin banyak yang di umur 40, 50 sudah mengalami stroke tadi ya. Bahkan saya pernah mendapatkan pasien stroke di usia 30. Mudah sekali ya dok. Mudah sekali, betul. Apakah pasien yang dokter tangani tadi sebelumnya memang ada penyakit penyerta barangkali dok, atau tiba-tiba aja nih nggak diketahui tahu-tahu sakit stroke? Ya, memang pasien ini juga dari mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah memiliki kencing manis, hipertensi, kencing manisnya ada turunan gitu ya, dan mungkin tidak terlalu cepat ditangani sehingga jadi mengakibatkan komplikasi. Oke, jadi sebenarnya penting juga ya dok kita melakukan screening barangkali ya, yang secara berkala supaya pasien juga bisa mengetahui kondisi kesehatannya ya dok ya. Betul. Jadi jangan sampai dampaknya nanti terkena stroke. Betul. Kalau memang bisa dicegah di awal. Betul gitu ya dok ya. Betul. Nah dok, ini juga pertanyaannya sering sih ditanyakan nih dok oleh teman sehat semuanya. Biasanya penyakit stroke ini sebenarnya penyakit yang diturunkan kah? Atau misalnya orang tuanya udah kena stroke nih, mungkin nggak saya juga kena stroke? Seperti itu nih pertanyaan yang sering timbul nih dok. Gimana dokter Evelyn? Ya, jadi memang riwayat stroke di keluarga, di orang tua khususnya itu akan sangat menjadi faktor pertimbangan kita. Jadi karena faktor resiko terjadi stroke ini kan banyak yang sifatnya penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini artinya ada kerentanan untuk bisa terjadi di keturunannya. Memang artinya tidak penyakit yang keturunan. Kalau keturunan tuh ngomongnya berarti 100% pasti akan mengalami. Kalau ini kan tidak. Jadi artinya dia rentan, tapi kalau dilakukan pencegahan lebih awal, lebih menjaga badannya, kesehatannya, dia bisa tidak terhindar dari penyakit yang dialami orang tuanya. Sehingga ini memang kalau ada riwayat stroke di orang tua, biasanya kita akan menanyakan selanjutnya, riwayatnya ada kencing manis kah, yang tadi hipertensi kah, atau ke arah kolesterol seperti itu, karena rentan untuk terjadi di keturunannya. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya belum tentu ya dok ya? Belum tentu, tapi rentan ya. Jadi kalau memang teman sehat nggak menjaga ya pola hidupnya, ya bisa saja ya akan lebih mudah bahkan ya dok. Betul, seperti itu ya. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, mungkin juga sekalian menginformasikan nih ke teman sehat semuanya. Bagaimana sih dok mengidentifikasi atau mengetahui bahwa seseorang itu terkena stroke? Ada nggak dok gejala-gejala yang khas yang terlihat? Untuk mengetahui apakah kita terkena stroke, kita ada singkatan yang gampang diingat, yaitu FAST, fast, cepat ya. F itu artinya singkatan dari face. Kita lihat wajahnya, apakah terdapat mulut mencong, jadi kita minta senyum, satu nggak gerak, satu lagi gerak biasa, nah itu udah harus curiga. Kemudian yang kedua arm, F-A-A-nya arm itu tangan. Tangan ini sebenarnya tangan dan kaki ya. Tangan dan kaki sebelah kok jadi lemes, lebih lemes sebelah. Jangan sampai nunggu lemes sampai nggak bisa gerak. Lemes kerasa jalan aja ini lebih berat sebelah, itu udah termasuk gitu ya. Teman sehat, jadi itu harus waspada. S itu speech, jadi bicaranya kok jadi pelo, suruh ngomong huruf R. Jadi ngomong R-nya jadi L gitu ya, itu namanya cadel. Nah, ada tiga hal tersebut
cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Termasuk tadi arm itu dok, banyak yang nggak ngeh itu adalah keluhan sensorik. Jadi yang dianggap itu lemes doang motoriknya. Sensorik itu teman sehat, keluhan dia jadi baal, tebel rasanya, atau kok kayak ada kesemutan kaki dan tangan sebelah gitu ya, mau kanan mau kiri, itu juga kita anggap A tadi. Jadi jangan lengah, yang seperti itu cepat di time itu waktu, bermain dengan waktu, cepat bawa ke rumah sakit. Makin cepat ditangani, makin lebih baik hasilnya. Wah, gampang sekali sebenarnya ya mengidentifikasi ya. Cukup ingat fast ya dok ya. Ada face, ada arm, ada speech, dan terakhir time ya dok ya. Betul. Ya jadi kalau ada face berarti ingat suruh senyum dilihat, atau lagi senyum lihat agak mencong mulutnya. Nah itu udah perlu waspada. Kemudian tadi ada arm, kalau ada kelemahan ya dok ya, anggota tubuhnya, atau ada baal ya. Kemudian tadi ada speech ya. Ini juga kayaknya awam banget ya dok ya, sering dikeluhkan oleh pasien-pasien stroke. Mulai cadel ya, bicaranya mulai nggak jelas, pelo ya. Kemudian tadi yang paling penting juga adalah time ya. Semakin cepat kita identifikasi, maka semakin cepat penanganannya ya. Jadi kerusakannya pun nggak semakin parah gitu ya dok ya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut nih dok. Nah, kalau teman sehat semua menemukan nih mungkin anggota keluarganya kah, atau di dekat sekitarnya ada yang seperti ini kasusnya, kira-kira teman sehat nih bisa melakukan apa sih dok? Ada nggak pertolongan yang mereka bisa lakukan untuk membantu pertama sekali nih? Oke, jadi kalau posisinya sadar, segera bawa ke rumah sakit. Apapun posisinya sadar, nggak ada ya yang ditusuk jari biar keluarin darah kotor, nggak usah, itu buang-buang waktu gitu ya. Cepet bawa ke rumah sakit. Tapi kalau pasiennya kondisinya tidak sadar, jadi tadi kan pengertiannya stroke itu ada yang gejala kita dapat penurunan kesadaran. Itu yang bisa kita lakukan, pastikan tidak ada air liur yang kesedak masuk ke jalur nafas. Jadi kita bisa miringkan ke satu sisi, atau kita tinggikan kepalanya, kita ganjal supaya jangan ada kemungkinan tersedak. Dan bawa ke rumah sakit segera. Poinnya tetap ya dok ya, segera bawa ke rumah sakit supaya dapat penanganan yang lebih tepat lah ya dok ya. Betul. Nah dok, untuk pengobatannya sendiri nih dok, kalau ini lebih di rumah sakit barangkali ya, misalnya pasien yang udah dirawat inap, ini biasanya terapinya sebenarnya seperti apa sih dok untuk kasus-kasus stroke ini? Jadi kalau kasus stroke sumbatan sama stroke perdarahan tentu terapinya penanganannya beda. Ya, yang sumbatan bila dia datang kurang dari 4,5 jam, kita masih bisa lakukan trombolisis. Jadi ada obat yang dimasukkan untuk melancarkan aliran darah. Kalau sudah lebih dari 4,5 jam, biasanya kita berikannya pengencer darah yang diberikan lewat mulut. Ya, kalau bisa nelen. Kadang-kadang ada yang keluarnya beda, nggak bisa nelen, tentu harus memasang pipa nasogastrik untuk jalan memberikan obat. Bila stroke-nya stroke perdarahan, kita lihat lagi. Jadi nggak semua operatif. Jadi kalau memang kesadarannya cukup baik, atau jumlah darahnya kecil, tidak terlalu gede, so kita bisa memberikan obat terapi untuk mengurangi bengkak otak, menghentikan perdarahannya, seperti itu ya, mengatur tensinya, karena biasanya pada kondisi stroke ini tensi akan naik, baik sumbatan maupun perdarahan, tensi akan naik, dan ini akan harus dikontrol. Jadi tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi memang butuh observasi di rumah sakit. Yang operatif tadi kita peruntukkan untuk kasus-kasus yang berat, jumlah darahnya luas, penurunan kesadarannya dalam. Biasanya itu membutuhkan tindakan operatif ya. Oke, jadi cukup jelas ya teman sehat semua, ternyata penanganannya beda ya, tergantung jenis stroke-nya ya. Dan tidak semuanya juga harus berakhir dengan operatif ternyata ya dok ya. Tetap masih harus dievaluasi kembali ya, kalau memang kasusnya masih bisa ditangani dengan terapi obat-obatan ya, kenapa harus langsung operatif gitu ya dok ya. Nah dok, selanjutnya nih dok, untuk pasien-pasien atau orang yang sudah pernah menderita stroke nih, misalnya sudah perbaikan atau sudah sembuh, mungkin nggak
pasien tersebut bisa kena serangan lagi nih atau berulang nih terjadi stroke lagi? Bisa banget. Jadi inilah yang kita perlu edukasi juga. Pencegahan itu nggak cuma pencegahan primer, tapi pencegahan sekunder. Karena banyak orang yang sudah pernah terkena stroke, tapi tidak bisa memaintain pola hidupnya, tidak bisa memaintain kesinambungan minum obat, itu bisa kembali ke gejalanya berulang. Dan biasanya stroke yang berulang ini gejalanya akan lebih berat, sembuhnya lebih sulit, lebih lama gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau udah sembuh aman gitu. Mengencer darah boleh di stop. Memang itu perlu pemantauan. Jadi stop atau tidak itu tergantung dari dokter. Pada umumnya akan minum obat pengencer darah seterusnya. Oke, bisa jangka panjang ya dok Jangka ya. panjang. Jadi buat teman sehat semua nih jangan ini ya dok ya memutuskan sendiri ya. Sebaiknya betul. berkonsultasi kapan obat harus dihentikan atau apakah obat ini tetap dipakai jangka panjang. Itu teman sehat semuanya harus kembali ke dokter yang merawat ya dok ya. Betul. Gitu. Nah dok, untuk pasien-pasien yang udah terkena stroke nih, mungkin banyak pertanyaan juga suka menanyakan seperti ini dok. Kira-kira sebenarnya mereka bisa sembuh total nggak sih dok? Bisa kembali seperti sedia kala sebelum mereka terkena stroke nih? Gimana dok? Jawabannya tergantung sih. Jadi kalau stroke yang dialaminya tidak terlalu berat, jumlah kerusakan sel sarafnya tidak terlalu luas, penanganannya cepat gitu ya, biasanya akan hasilnya baik. Ada yang sampai 99% kembali. Yang mungkin artinya aktivitas biasa, kekuatannya baik, mungkin cuman sedikit kesemutan itu banyak. Tergantung kecepatan ya. Kecepatan mendapatkan penanganan. Tapi yang nyisa ya mungkin waktu pertama kali kena juga udah kenanya yang luas. Atau mungkin terapinya agak terlambat, itu mempengaruhi hasil. Oke, jadi prinsipnya sih kalau memang terkena penyakit stroke ya, itu sebaiknya minum obat secara teratur ya dok ya. Terus kalau memang ingin sembuh lebih dengan hasil yang kualitas yang lebih baik ya dok, tetap ini apa namanya kontrol ya pasti ya, kembali ke dokter neurologinya. Kemudian juga nggak boleh putus obat begitu saja juga ya dok ya. Dan jadi pasti teman sehat semua nggak usah khawatir nih, ternyata bisa kembali walaupun tidak sempurna ya dok ya. Ya, tergantung. Kalau memang 99% tuh hampir tidak berarti sih. Jadi banyak yang keluhannya tidak akan terasa kecuali dia sudah kecapean. Jadi kaki tangannya nih bisa berfungsi seperti normal lagi, cuman kecuali kalau lagi lelah nih, kerasa sih ini lebih cepet capek yang sebelah. Segitu ya, cukup baik. Cukup baik lah ya, bisa 99% tadi ya. Ada. Okay. Nah dok, ini tanpa terasa nih ya kita sudah banyak ngobrolnya nih, bincang-bincangnya nih dok. Nah sebelum kita mengakhiri acara podcast kita, mungkin dokter bisa menyampaikan tips nih dok, atau pesan lah ya untuk teman sehat semua dan masyarakat luas juga nih yang mendengarkan podcast kita mengenai bagaimana sih pencegahan atau apa yang harus mereka ketahui mengenai penyakit stroke ini. Silakan Dr. Evelyn. Jadi ini untuk teman sehat yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan kita dari stroke, terutama amit-amit kita pengennya jangan sampai kena gitu ya, prevensi primer. Screening dari awal. Screening itu deteksi dini. Jadi apalagi yang kita memiliki riwayat keluarga dengan mungkin punya hipertensi, kencing manis, kolesterol, itu deteksi lebih awal. Memang rata-rata kan penyakit metabolik itu yang tadi saya sebut terjadi 40 tahun, 50 tahun ke atas, tapi mungkin yang memiliki keturunan riwayat orang tua gitu ya, boleh dari umur 30 sudah melakukan deteksi dini. MCU seperti itu bisa kita lakukan untuk menghindari komplikasi. Jadi kalau misalnya ada ya harus ditangani sedari awal ya. Hipertensi, tekanan darah tinggi itu kan bisa kita ketahui dari pengecekan. Banyak ya sekarang sering ada tensi gratis di mana gitu. Tensi yang benar, kita istirahat duduk 5 menit, ditensi. Kalau memang tensinya lebih tinggi dari 130, bawahnya lebih dari 90,
kita ulang di kemudian hari dengan kondisi yang memang optimal ya, tidak lagi kurang tidur, tidak lagi kecapean, tidak lagi stres, tetap tinggi ya, itu berarti memang ada hipertensi. Jadi di terapi jangan nanti mungkin nih lagi capek aja, nanti aja gitu ya, nggak akan membaik dengan sendirinya, dia akan bertambah berat sehingga mungkin nggak sadar udah keburu terjadi komplikasi. Kemudian yang lain seperti faktor resiko kolesterol, kencing manis, itu bisa kita tahu dengan mengecek ke lab. Jadi deteksi dini intinya. Kemudian kalau pola makan yang sehat itu penting, jadi kurangi asupan garam terlalu banyak ya, bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Kemudian untuk yang manis, gula-gula itu dikurangin untuk menghindari kita dari kemungkinan kencing manis. Walaupun kita tidak punya keturunan orang tua riwayat kencing manis, dengan pola makan, pola diet kita yang salah itu juga bisa terjadi di kita ya, berawal di kita. Kemudian kolesterol ya, kalau memang tinggi ya tentu harus dietnya lebih baik, mengurangi yang makanan berlemak, gorengan, santan gitu. Kemudian olahraga, jadi dengan pola gaya hidup zaman sekarang memang olahraga sering dilupakan karena kerjanya sudah tidak membuat ada waktu untuk olahraga, tapi itu semua kan prioritas, jadi harus ada waktu yang dilowongkan untuk olahraga. Kemudian istirahat yang cukup, hindari merokok, kemudian minum alkohol yang berlebihan ya, itu harus dihindari karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, jadi bisa jadi penyakit juga di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Evelyn, luar biasa sekali nih pemaparan Dokter Evelyn, apalagi kesimpulannya tadi ya. Panjang ya. Panjang ya. Tapi saya yakin pasti sangat bermanfaat buat teman sehat semua. Nanti teman sehat semua bisa share ilmunya nih ya hari ini, bisa ke keluarga, bisa ke teman, bisa ke lingkungan sekitarnya. Nah, buat teman sehat semua yang mungkin ya masih banyak yang ingin ditanyakan atau pengen konsultasi nih Dok ya, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Nanti bisa langsung konsultasi dengan pakarnya Dokter Evelyn ya Dok ya. Atau mau deteksi dini bisa ke MCU. Nanti dengan Dokter Rita ya Dok. Betul. Ini kerjasama yang baik nih. Oke, baiklah buat teman sehat semua, jangan lupa untuk follow ya semua medsos kita nih ya, terutama IG kita. Nanti kalau ada yang mau komen atau bertanya lewat kolom chat juga boleh ya. Kemudian juga bisa juga lihat website kita di www.carolussumarekon.com ya. Nanti untuk mendapatkan banyak informasi seputar masalah kesehatan. Oke, demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Saya Dr. Rita dan saya juga mewakili Dr. Evelyn nih ya Dok. Ya, makasih. Kami pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.